Oke teman-teman, ini adalah update peraturan terbaru mengenai SPMB atau yang dulu dikenal dengan PPDB. Peraturan ini untuk masuk ke SMP negeri dan SMA negeri ataupun SMK negeri. Nah, untuk peraturan terbaru adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik, ya, TKA, tes kemampuan akademik. Ini mewajibkan siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, artinya bagi yang SD mau ke SMP, ataupun yang SMP mau ke SMA atau SMK negeri, ya, untuk yang negeri, ataupun yang SMA, SMK mau ke perguruan tinggi negeri. Nah, itu wajib mengikuti, sekali lagi ya, wajib mengikuti tes kemampuan akademik. Ini yang menjadi syarat untuk bisa memilih atau mengikuti seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang negeri, ya. Sekali lagi, ini jika Ananda atau anak-anak Anda tidak ingin melanjutkan ke SMP negeri ataupun SMA negeri ataupun SMK negeri ataupun perguruan tinggi negeri, itu bisa tidak mengikuti tes kemampuan akademik ini. Jadi tes ini bisa di skip ataupun diikuti pun bisa, tapi dengan sambil lalu aja, tidak diseriusi, karena memang tujuannya tidak untuk ke negeri, ke sekolah negeri. Itu bisa tidak mengikuti tes ini. Ya, dasar peraturannya adalah peraturan menteri. Sekali lagi, peraturan menteri nomor 9 tahun 2025. Kemudian untuk jenjang SMP, ya, terutama dari SD ke SMP, itu pada pasal 12 peraturannya seperti ini, teman-teman, ya. Pasal 12 dan 13. Hasil TKA, hasil tes tadi, ya, bagi lulusan SD atau MI atau sederajat dapat menjadi salah satu syarat dalam seleksi penerimaan murid baru SMP atau MTS atau sederajat. Ya, ini SMP negeri, ya, yang dimaksud. Sedangkan untuk hasil TKA atau tes kemampuan akademik bagi siswa SMP atau MTS atau sederajat dapat menjadi salah satu syarat dalam seleksi penerimaan murid baru SMA, MA atau sederajat dan SMK atau MAK jalur prestasi. Jalur prestasi ini maksudnya prestasi nilai, ya, kawan-kawan. Prestasi nilai. Sedangkan bagi siswa lulusan SMA atau MA atau sederajat dan SMK atau MAK, hasil tes kemampuan akademik ini bisa menjadi pertimbangan dalam mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru pada jenjang pendidikan perguruan tinggi negeri. Ya, ini hasil tes ini sangat mempengaruhi, ya. Untuk siswa SD, tes ini berguna untuk melanjutkan ke SMP negeri, dan untuk siswa SMP, tes ini berguna untuk melanjutkan ke SMA negeri maupun SMK negeri. Dan untuk SMA atau SMK itu bisa untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih ke perguruan tinggi. Nah, jadi tes ini tidak wajib jika putra-putri Anda tidak memilih untuk melanjutkan ke negeri, seperti itu. Jadi mulai dari saat ini harus dipersiapkan betul-betul untuk bisa mendapatkan hasil yang baik pada tes kemampuan akademik yang dulu namanya EBTANAS, ya, EBTANAS atau UNAS, ujian nasional. Nah, sekarang ini namanya TKA, tes kemampuan akademik, sama aja, tinggal berganti nama aja. Sedangkan untuk piagamnya atau bukti bahwa telah mengikuti ujian, nah, untuk jenjang SMA itu seperti ini, piagamnya itu seperti ini modelnya.
Bentuk piagamnya itu seperti ini. Nah, nanti ini yang dulu namanya piagam UNAS ya. Seperti ini. Nah, ini adalah bentuk piagam telah mengikuti tes atau UNAS atau TKA. Untuk SMA seperti ini, jadi ada 3 mata pelajaran. Sedangkan untuk SMK ya atau MAK, ini ada 3 mata pelajaran utama dan 2 mata pelajaran pilihan, kejuruan maksudnya. Nah, untuk SMP ini seperti ini. Untuk SD dan SMP ada 2 mata pelajaran, matematika dan bahasa Indonesia untuk SMP ya. Jadi yang diujikan cuma 2 mata pelajaran, bahasa Indonesia dan matematika. Nah, seperti itu. Jadi harus dipersiapkan agar mendapatkan nilai yang terbaik, nilai yang maksimal untuk bisa mengikuti seleksi penerimaan. Kalau yang SD ke SMP, kalau yang SMP ke SMA, kalau yang SMA ke perguruan tinggi. Jika tidak mengerti atau ingin bertanya, silakan klik link video. Silakan klik link video untuk bertanya.